Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan satu hal penting dan yang sangat sederhana, yakni mengampuni. Dalam sekolah kehidupan, mata kuliah mengampuni bukanlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum hidup kita, tetapi merupakan mata kuliah yang wajib kita ikuti sepanjang hidup kita dan memang tidak mudah untuk lulus ujian akhirnya. Beberapa orang yang mendapat nilai F dalam mata kuliah mengampuni karena mereka tidak bisa melakukan hal itu sepanjang hidupnya. Mungkin karena sakitnya memang begitu mendalam sehingga tak ada lagi kata mengampuni di sana. Banyak orang juga yang mendapat nilai C dalam mata kuliah mengampuni karena mereka itu bisa mengampuni, tetapi mereka tidak bisa melupakan. Kata pengampunan memang sudah terucap, tetapi untuk menyingkirkan sakitnya dari hati dan pikiran kita sulitnya minta ampun. Entah berapa banyak orang yang bisa mendapatkan nilai A dalam mata kuliah mengampuni ini. Mereka yang tahu seberapa besar rasa sakitnya dan mereka memilih untuk mengampuni dan melupakan. Atau dengan kata lain, mereka memilih untuk memperbaharui kehidupan mereka dengan sesama melalui jalan
pengampunan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pertanyaan reflektif untuk kita, apakah kita bisa mengampuni? Apakah aku bisa mengampuni? Saya secara pribadi sangat tertarik dalam Matius bab 18 ayat 34. Di sana digambarkan tentang algojo-algojo yang menuntut si hamba jahat itu sampai akhir hingga hutangnya yang ratusan juta itu lunas. Kata kerja dasar Yunani yang digunakan untuk kata algojo artinya menyiksa. Kata kerja itu muncul dalam beberapa kutipan kitab suci, seperti dalam Matius bab 8 ayat 6, Lukas bab 16 ayat 23 sampai 25. Semuanya bercerita tentang kesakitan, penderitaan, dan siksaan yang menjadi pengalaman yang tak terpisahkan. Akan tetapi dalam Matius bab 18 ayat 35, Yesus menyebut tentang algojo. Itu kata benda, bukan kata kerja. Atau dengan kata lain, Yesus sedang mau menggambarkan apa jadinya jika seseorang memilih untuk tidak mengampuni. Selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang menyiksa, merasa selalu menderita, dan kegelisahan yang selalu menyakiti diri sendiri. Itulah algojonya. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bebaskan diri kita dari semua tuntutan si algojo. Tidak pernah ada kata terlambat untuk keluar dari sel tahanan penderitaan yang kita bangun sendiri ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, atau ketika kita tidak mampu untuk mengampuni sesama kita. Segeralah keluar dari sel tahanan penderitaan dan kepahitan yang kita buat sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ampuni sesama, ampunilah diri kita sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Lupakan kesalahannya, mulailah hidup yang baru, yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.